Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga belajar. Kali ini kita akan belajar tentang keterampilan dengan tema inspirasi alamku. Indahnya alam desaku. Warga belajar, apakah kalian pernah memperhatikan keindahan yang ada di sekitar dengan cermat? Jadi, keindahan yang tercipta di sekitar kita itu memiliki keragaman bentuk, ukuran, dan juga warna. Nah, keindahan alam ini dapat kita jadikan inspirasi untuk membuat suatu karya seni. Keindahan karya seni itu dapat tercipta karena seniman menguasai unsur-unsur dan juga prinsip-prinsip seni rupa. Oleh karena itu, ketika kita ingin menjadi seniman yang hebat, kita harus mempelajari unsur seni rupa dan juga prinsip seni rupa. Unsur-unsur seni rupa. Yang pertama ada titik. Titik merupakan unsur yang paling kecil dan juga sederhana. Namun, ketika kita akan menggambar sesuatu, itu pasti selalu diawali dengan titik. Nah, titik ini menjadi pusat perhatian sebuah karya. Kemudian yang kedua ada garis. Garis itu adalah gabungan titik-titik yang memanjang dan juga menyambung, kemudian terbentuk garis. Nah, sifat dari garis ini adalah panjang, pendek, horizontal, vertikal, lurus, tipis, miring, zigzag, dan juga patah-patah. Dan yang ketiga ada bidang. Nah, bidang merupakan gabungan beberapa garis dengan dimensi panjang dan juga lebar yang membentuk sebuah bidang. Nah, jenis bidang ini ada bidang geometris dan juga non-geometris. Contoh dari garis adalah seperti ini. Ini garis lurus, seperti ini, bergelombang. Kemudian bidang seperti ini, ada yang geometris dan juga yang non-geometris. Geometris itu yang beraturan, non-geometris itu yang tidak beraturan. Oke, next. Ada juga bentuk. Bentuk merupakan rangkaian sejumlah bidang geometris maupun non-geometris yang punya ruang, dan bentuk ini diartikan sebagai bangun atau shape dan juga sosok atau form. Form ini dapat dilihat dan dirasakan oleh manusia. Contoh, manusia, hewan, meja, dan kursi itu dapat dilihat dan juga dirasakan. Oke, selanjutnya ada warna. Nah, warna ini merupakan keindahan alami yang didukung dengan adanya warna yang memberikan kesan ekspresif dan juga lebih hidup. Nah, teori warna ini seperti teori pigmen, warna primer, warna sekunder, warna tersier, warna analogus, dan warna komplementer. Dan selanjutnya ada tekstur. Tekstur itu sifat permukaan benda, bisa kasar, halus, licin, mengkilap, dan lain-lain. Nah, tekstur ini dapat dirasakan melalui penglihatan dan juga perabaan. Tekstur nyata itu ketika yang dilihat dan dirasakan itu sama. Kemudian ada tekstur semu, yaitu ketika yang dilihat dan juga yang diraba itu tidak sesuai. Jadi yang kita lihat, tetapi ketika kita raba itu tidak sesuai dengan apa yang kita lihat, seperti itu. Dan next ada unsur-unsur seni rupa. Contohnya seperti ini bentuk, kemudian warna. Ini warna tersier, ini warna analogus, ini sekunder, warna primer, dan warna primer yang dicampurkan menjadi warna sekunder, dan juga ada warna primer kuning, merah, dan biru. Oke, next. Unsur seni rupa yang terakhir adalah gelap terang. Jadi gelap terang ada karena intensitas warna dan hasil dari penggunaan warna hitam putih. Fungsi dari gelap terang ini pada karya 2 dimensi yaitu yang pertama memberikan kesan 3 dimensi. Jadi pada karya 2 dimensi bisa menjadi berkesan 3 dimensi. Kemudian seolah memiliki ruang dan juga kedalaman. Dan yang terakhir memberi perbedaan kontras. Contohnya seperti ini. Gelap terang. Dan kita lanjut ke prinsip seni rupa. Yang pertama ada kesatuan atau unity. Prinsip ini menunjang adanya keterkaitan unsur-unsur seni rupa yang berpadu dan tidak bisa berdiri sendiri.
kemudian menghasilkan komposisi yang indah dan juga enak dipandang. Contohnya, kita dapat menikmati keindahan dari bunga mawar karena kita dapat melihat bentuk bunganya, bentuk daunnya, bentuk tangkainya yang terbentuk karena adanya unsur garis, bidang, bentuk, dan juga warna. Kita juga dapat menikmati dengan menyentuhnya dan akan merasakan teksturnya. Lanjut ada keselarasan. Jadi prinsip ini mendukung perpaduan unsur seni rupa yang diatur dengan memiliki kemiripan perpaduan warna atau fungsi dalam menciptakan keindahan. Contohnya pada gambar ini merupakan gambar kumpulan bunga yang memiliki bentuk, ukuran, dan warna yang tidak sama tapi tidak mencolok perbedaannya. Selaras seperti itu. Kemudian ada penekanan atau pusat perhatian. Nah, di prinsip ini memberikan kesan perbedaan dari dua unsur yang berlawanan dan saling berdekatan sehingga tidak monoton. Contohnya di gambar ini. Kemudian ada juga irama. Prinsip ini merupakan prinsip pengulangan satu unsur atau lebih satu unsur serupa secara teratur. Nah, menimbulkan kesan gerak bagi yang melihat. Pada contoh yang ini itu menimbulkan kesan bergerak. Teratur ya ini. Selanjutnya ada proporsi. Nah, prinsip ini memperhatikan perbandingan ukuran unsur-unsurnya. Perbandingan harus proporsional. Ketika kita lihat di kertas yang besar dengan gambar yang kecil itu kurang proporsional gitu. Lebih enak dipandang kalau gambarnya itu besar seperti ini. Kemudian ada yang selanjutnya ada komposisi. Komposisi itu merupakan prinsip dari organisasi dari unsur-unsur seni rupa yang disusun teratur, menarik, dan juga serasi seperti pada gambar ini. Ini juga memadukan unsur gelap terang, kemudian ini warna, pigmen warna. Dan yang terakhir ada keseimbangan. Nah, prinsip ini bertanggung jawab pada kesan dari suatu susunan unsur seni rupa dengan memperhatikan bobot visual yang tidak berat sebelah, sehingga akan menjadi daya tarik bagi para penikmat karya seni. Contoh, keseimbangan simetris. Keseimbangan simetris dan juga keseimbangan asimetris. Oke, itu materi yang terakhir kita. Untuk keluarga belajar, pastikan untuk membaca ulang materi-materi ini dan menyaksikan videonya. Kemudian kalian diminta untuk mengerjakan kuis yang ada di web. Oke, terima kasih warga belajar atas perhatiannya. Sampai berjumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.